Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang type curve analysis. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 20 terdiri dari 5 orang, ada Faizal, Sophie, Jessica Janet, Elmar, dan Aditya Revaldo. Untuk metode pertama akan dijelaskan oleh Elmar. Silakan. Perkenalkan, nama saya Elmar Aronov, NIM 113. Di sini saya akan membahas mengenai Agarwal-Gardner. Next. Agarwal-Gardner merupakan uji sumur transien digunakan oleh Agarwal dalam membentuk tipe kurva dengan memanfaatkan laju aliran normalisasi tekanan semu, keseimbangan material fungsi waktu semu, dan hubungan antara parameter tak berdimensi. Next. Agarwal-Gardner type curve plotting terdiri dari dimensionless flow rate, dimensionless flow rate curves, dimensionless inverse normalized pressure derivative curve, dan yang terakhir dimensionless inverse normalized pressure integral derivative curve. Next. Untuk Agarwal-Gardner dimensionless flow rate, asumsi bahwa ada sumur vertikal yang berpusat di reservoir dengan tertutup melingkar, berproduksi pada laju konstan Q, dan efek skin tidak dipertimbangkan. Maka variabel tak berdimensinya didefinisikan seperti yang terlihat pada layar. Kemudian waktu tak berdimensi Agarwal berdasarkan luas drainage dapat didefinisikan seperti yang terlihat pada layar. Next. Agarwal-Gardner dimensionless flow rate curves, kebalikan dari larutan, tekanan pada laju aliran konstan dan waktu tak berdimensi diplot pada kurva penurunan yang dikendalikan oleh RED. Ketika TDA lebih besar dari RED, kurva penurunan menghasilkan garis lurus dengan slope min 1 pada koordinat log. Next. Agarwal-Gardner dimensional inverse normalized pressure derivative curve untuk meningkatkan keandalan analisis, Agarwal memperkenalkan fungsi turunan tekanan ternormalisasi terbalik. Ada dua tipe kurva, yaitu yang pertama TDA kurang dari 0,1, tahap aliran transien dan dikendalikan oleh RED. Dan bagian kanan itu adalah TDA lebih dari 0,1 atau let steady state flow menghasilkan pemiringan garis lurus sebesar min 1. Next. Next lagi. Agarwal-Gardner dimensionless inverse normalized pressure derivative curve, fungsi turunan integral tekanan ternormalisasi terbalik dapat memecahkan permasalahan sebelumnya. Rumus dapat dilihat pada layar. Next. Untuk Agarwal-Gardner curve diperoleh dengan mendapatkan 3 kurva sebelumnya karena perbedaan definisi variabel tak berdimensi kurva ini lebih tersebar dibandingkan kurva Palacio dan Blasingame dan mencapai ambiguitas yang lebih rendah daripada metode Blasingame. Next. Decline curve analysis using Agarwal-Gardner style type curve ada dua, yaitu type curve matching produce oil well dan type curve matching producer gas well. Next. Next lagi. Untuk type curve matching producer oil well, langkah pertama kita bisa mulai dengan menghitung material balance time, kemudian menghitung normalized rate, ketiga menghitung normalized pressure integral, yang keempat menghitung normalized pressure integral derivatif, yang kelima menghitung inverse normalized pressure derivatif. Next. Yang keenam menghitung inverse normalized pressure integral derivatif. Selanjutnya dalam sistem koordinat log, plot laju normalisasi turunan tekanan ternormalisasi terbalik dan kurva turunan integral tekanan ternormalisasi terbalik versus waktu material balance. Selanjutnya, pilih salah satu dari 3 kurva dan mencocokkan actual points dengan jenis kurva. Kemudian mencatat radius drainage tanpa dimensi RED. Dan yang terakhir adalah memilih matching point dan mencatat actual point dengan matching point. Jika H, CT, dan RW diketahui, maka KS drainage area dijadikan cadangan dan lain-lain. Next. Untuk type curve matching producer oil well,
Selanjutnya kita menghitung permeabilitas, matching point, yaitu hitung drainage radius, kemudian menentukan RED dengan menghitung radius lubang sumur, kemudian hitung skin factor, dan menghitung OIP dengan metode volumetric. Next. Yang kedua adalah type curve matching producer of gas well. Yang pertama, sebelumnya mirip dengan prosedur analisis gas, mirip dengan oil. Yang membedakan itu cuman yang pertama kita menghitung material balance study time. Terus yang kedua, untuk step B sampai F sama dengan analisis minyak. Kemudian kita menghitung koordinat kartesian, plot kurva, dan regresi data point secara linear. Lalu menerapkan kemiringan garis hitung nilai G dan ulangi steps A sampai G dan hitung iteratif hingga G memenuhi permissible error. Kemudian kita menyiapkan plot log dari laju normalisasi turunan tekanan ternormalisasi terbalik dan turunan integral tekanan ternormalisasi terbalik dengan waktu semu keseimbangan material. Kemudian kita mengulangi step H sampai N mirip dengan analisis oil. Kemudian step yang terakhir adalah menghitung OGIP dengan metode volumetric. Next. Untuk case study, terdapat sebuah sumur yang berpusat di closed circle reservoir, berproduksi pada tingkat variable rate dan variable BHFP. Next. Data yang diketahui dapat terlihat pada layar. Next. Dengan mengasumsikan G sama dengan dengan mengasumsikan G itu 2 kali 10 pangkat 8, kita akan menggunakan persamaan material balance konvensional untuk menghitung tekanan reservoir rata-rata. Kemudian kita menghitung material balance studio time dan relative normalized rate parameters menggunakan persamaan yang terlihat pada layar. Kemudian kita menghitung material balance studio time, kemudian normalized rate, kemudian normalized pressure integral. Next. Lalu kita memplot log-log dan plot log dapat dilihat pada layar dan mencatat dimensionless drainage radius yaitu sebesar 20. Setelah itu, kita memilih matching point dan corresponding theoretical matching point untuk mempermudah perhitungan. Next. Actual matching point-nya 290 dan 108, kemudian corresponding theoretical matching point-nya 1,1. Kemudian kita menghitung permeabilitas dan didapatkan 1,81 milidarcy. Next. Kemudian kita menghitung drainage radius, didapat 507,3 dan 508. Kemudian kita menghitung effective wellbore radius, dan didapat 25,4 m. Kemudian skin factor didapat min 5,54. Kemudian OGIP didapat 2,05 dikali 10 pangkat 8 M pangkat kubik. Next. Untuk perhitungan data tadi, material balance studio time dan the relative normalized rate parameters dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian pembahasan dari Agarwal Gardner. Mungkin bisa dilanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas Petkovich type curve. Jadi hari ini pembahasannya ada 6 poin, yaitu introduction, assumption, equation, procedure, application, dan yang terakhir strength and limitation. Oke, untuk introduction, jadi sebenarnya Petkovich ini merupakan analisis pertama yang menggunakan curve matching dengan tipe analytical untuk data produksi. Nah, Petkovich ini awal dikembangkan di tahun 1980 dengan spesifikasi khusus untuk menganalisa vertical well dengan aliran transient flow yang diikuti dengan boundary dominated flow. Khusus untuk case yang well-nya berada di tengah cylindrical closed reservoir. Nah, Petkovich ini awalnya merasa analisis kurva penurunan konvensional hanya bisa digunakan untuk periode depresi atau ketika produksi berada dalam boundary dominated flow. Namun berarti dengan begitu analisis penurunan kurva konvensional tidak bisa digunakan untuk periode transient. Sehingga Petkovich mengkombinasikan kurva empiris yang sudah dikembangkan lebih dulu oleh J.J. Arps dengan analytical flow equation. Jadi Petkovich menghasilkan satu set kurva tipe baru yang memperluas kurva
arcs ke wilayah transient flow. Nah, di sebelah kanan ini ada kurva Petkovic. Terbagi atas dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri, terpisah atas garis putus-putus, yang berarti dimensionless time-nya berada pada titik 0,3. Di bagian sebelah kiri, ini adalah daerah ketika dimensionless time-nya kurang dari 0,3, merupakan daerah transient yang dipengaruhi oleh dimensionless reservoir drainage radius atau RED. Jadi, pengaruhnya yaitu ketika RED meningkat, decline curve kita akan semakin ke bawah atau mendekati sumbu X. Lalu untuk yang sebelah kanan ini bagian untuk dimensionless time-nya lebih dari 0,3. Ini merupakan area boundary dominated flow dipengaruhi oleh decline eksponen atau B. Dengan pengaruhnya nilai B semakin meningkat, maka decline rate curve kita akan semakin ke atas atau mendekati sumbu X juga. Lalu selanjutnya untuk asumsi, seperti yang sudah disebutkan, pengembangan transient flow equation ini dalam closed circular reservoir atau closed cylindrical reservoir dengan well yang di tengah, di mana BHFP-nya atau bottom hole flowing pressure-nya konstan seperti metode constant pressure type curve yang sudah dikembangkan lebih awal oleh Van Everdingen dan Force. Jadi asumsi umumnya standarnya yang digunakan itu yang pertama, reservoirnya homogen, thickness-nya konstan, fluidanya merupakan single fase dengan nilai kompresibilitas yang konstan dan kecil, no flow outer boundary, dan BHFP-nya konstan. Lalu berikut adalah equation-nya. Sebenarnya ini kurvanya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kurva ini adalah kurva hubungan antara dimensionless flow rate dengan dimensionless time. Jadi dua variabel tersebut ada persamaannya yang akan digunakan untuk kedepannya, yaitu persamaan yang pertama secara sederhana yaitu dimensionless flow rate sama dengan Qt per Qi. Itu dengan aliran kita yang boundary dominated flow atau steady state, kita menggunakan Qi-nya berupa persamaan Darcy. Lalu kemudian persamaan tersebut berubah menjadi seperti ini. Dan untuk dimensionless time-nya, sebenarnya secara sederhana rumusnya adalah I kali T atau decline rate initial kali T. Namun dengan persamaan decline rate initial sendiri adalah seperti ini, maka persamaannya berubah. Oke, selanjutnya prosedur dalam penggunaan kurva Petkovic. Yang pertama, tentunya kita mempunyai data historical dari sebuah well, dan selanjutnya data tersebut harus diplot dalam bentuk kurva Q terhadap T, dan kemudian kurva tersebut di-matching atau dicocokkan dengan kurva theoretical dari Petkovic. Kemudian terdapat matching point, kita harus memilih transient dan depletion stem berdasarkan kurva terdekat. Kemudian setelah dapat matching parameter, nilai-nilai data dari matching point, kita dapat menghitung beberapa variabel untuk membantu perhitungan selanjutnya, yaitu dimulai dari menghitung QI, DI, terus lalu dilanjutkan untuk menghitung permeabilitas atau K. Jadi terdapat 3 bentuk rumus untuk mencari permeabilitas, ada pseudo pressure form, pressure square form, dan pressure approximation form. Ini bergantung dengan keadaan well kita. Lalu selanjutnya kita harus mencari pore volume atau PV untuk mencari drainage radius dan area. Selanjutnya kita dapat mencari skin factor. Dan yang terakhir kita dapat menghitung initial gas in place dengan 2 rumus tergantung dengan data yang kita ketahui. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya. Ini ada sebuah data well A dengan permeabilitas rendah yang berlokasi di West Virginia. Dengan data yang diketahui, kita diminta untuk mencari K, A, skin factor, dan gas in place. Dan ini menurut Petkovic ada additional data untuk gas well seperti yang tertera pada layar. Nah, sesuai dengan prosedur tadi, kita harus membentuk kurva Q terhadap T sesuai dengan gambar di sebelah kanan. Ini hasil dari kurva Q terhadap T dari data historical West Virginia gas well A selama 8 tahun yang telah di-matching dengan theoretical Petkovic kurva. Lalu didapatkan nilai drainage reservoir radius dari matching point-nya yaitu 20 dan B-nya 0,5. Dan berdasarkan B 0,5 didapatkan actual matching point-nya yaitu dengan Q 1000 dan T 100, dan corresponding theoretical matching-nya yaitu 0,58 dan 0,126. Selanjutnya setelah mendapatkan
matching parameter dan data yang diketahui dari well, kita dapat mulai menghitung beberapa variabel mulai dari initial flow rate dan initial decline rate berdasarkan persamaan dari dimensionless flow rate dan dimensionless time, sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang A, kita dapat menghitung permeabilitas K dengan persamaan yang paling awal yaitu pseudostat. Lalu selanjutnya kita dapat menghitung reservoir volume berdasarkan nilai dari matching parameter didapatkan sebesar sekian. Lalu setelah mendapatkan PV, kita sudah bisa menghitung drainage radius yang kemudian dapat menghitung area untuk menjawab pertanyaan yang bagian B. Ini didapatkan areanya 111 arcris. Lalu untuk pertanyaan yang bagian C, kita menghitung skin faktor. Berdasarkan rumus tersebut, diketahui datanya dari matching parameter dan data sumurnya. Dan yang terakhir, kita dapat menghitung initial gas in place dengan rumus berdasarkan dari matching parameter. Jadi strength dan limitation dari fat coverage itu sendiri, yang pertama nggak butuh flowing pressure data karena BHFP-nya konstan, jadi mudah buat digunakan, dan karena bersifat empirical, jadi ini mudah buat diadaptasi untuk segala jenis well. Lalu untuk limitation-nya, karena depletion analysis-nya bentuknya mirip banget dengan hyperbolic decline curve, jadi ini tidak unik. Dan metode ini tidak bisa langsung menghitung OIP atau OGIP seperti modern metode yang lain, tapi bisa dihitung dengan cara simple material maintenance. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan materi ini. Sekian tentang fat coverage type curve, kemudian akan dilanjutkan oleh Faiz. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Faisal Alfata, NIM 10131930. Di sini saya akan membahas terkait tipe kurva Green-Garten. Ini ada outline saya, ada 5. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya. Next. Nah, adapun latar belakang dari tipe kurva Green-Garten ini, yang pertama itu Green-Garten menyajikan tipe kurva ini yang digunakan secara luas, yang didasarkan pada persamaan difusivitas radial dan beberapa asumsi. Kurva tipe Green-Garten ini adalah sebuah metode untuk memasukkan wellbore storage dan skin, yang mana kurva tipe Green-Garten ini menjelaskan respon tekanan. Dan terakhir, pada kurva ini PD diplot dengan fungsi waktu TD per CD dengan parameter CDE pangkat 2S. Next. Nah, seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, berikut adalah asumsi yang digunakan untuk kurva tipe Green-Garten ini. Yang pertama itu vertical wellbore-nya dengan tingkat production yang konstan. Yang kedua, infinite acting-nya homogeneous acting reservoir. Yang ketiga, tipe alirannya slightly compressible dengan satu fasa. Yang keempat, nilai dari faktor skin-nya kecil. Dan yang kelima, coefficient wellbore storage-nya konstan. Next. Next. Nah, adapun persamaan yang digunakan pada Green-Garten tipe kurva ini, yang pertama itu persamaan yang digunakan pada tipe kurva ini pada periode waktu awal di mana aliran didominasi oleh wellbore storage. Tekanan wellbore-nya dijelaskan pada persamaan yang ada pada layar. Pada akhir efek storage, tekanan menghasilkan garis lurus biasa pada plot semilog yang dijelaskan pada persamaan yang ada pada layar. Next. Pada kurva Green-Garten ini, waktu diplot sebagai TD per CD. Coefficient dimensionless wellbore storage dan faktor skin gabungkan menjadi parameter CD E pangkat 2S. Antara pasangan kurva yang berdekatan memiliki nilai CD E pangkat 2S yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan banyak ketidakpastian. Next. Nah, pada kurva Green-Garten ini ada 3 pengelompokan dimensionless yang digunakan ketika mengembangkan tipe kurva. Yang pertama itu dimensionless pressure atau PD, yang kedua dimensionless ratio atau TD per CD, yang ketiga dimensionless characterization group CDE pangkat 2S. Persamaannya bisa kita pada layar, ada dimensionless pressure, dimensionless ratio, dimensionless characterization group. Next. Nah, pada tipe kurva Green-Garten ini penerapannya itu ada 2. Yang pertama itu pressure drawdown test, terus yang kedua ada pressure build up test. Next.
Pada pressure drawdown test menggunakan persamaan sebagai berikut yang bisa kita lihat pada layar. Next. Nah, pada pressure build-up test, tipe kurva Green-Garten ini tidak dapat digunakan untuk pengujian build-up-nya tanpa syarat atau modifikasi. Satu-satunya syarat dengan memplot data build-up PWS kurang PWF pada delta T sama dengan 0 versus equivalent time. Yang mana analisis Green-Garten tipe kurva ini dapat digunakan tanpa persyaratan periode aliran sebelum dihentikan harus cukup besar. Persamaan yang digunakan yaitu bisa dilihat pada layar. Next. Nah, adapun prosedur pada kurva tipe Green-Garten ini, yang pertama itu langkah pertama kita memplot satu titik pada kurva delta P versus delta T. Terus yang kedua, data plot log-log delta P versus delta T ditumpang tindihkan pada kurva tipe PD versus TD per CD. Kurva delta P versus delta T ini dicocokkan dengan tipe kurva PD versus TD per CD. Sehingga diperoleh CD pangkat CD E pangkat 2S. Pada contoh gambar didapatkan 10 pangkat 15. Next. Nah, adapun langkah ketiganya itu pada posisi titik di kurva delta P versus delta T, kita menentukan nilai PD dan TD per CD pada tipe kurva PD versus TD per CD. Nah, langkah keempat, kita menentukan pressure match dengan menggunakan persamaan yang ada pada layar, sehingga kita bisa menentukan nilai KH-nya. Nah, persamaan yang digunakan pada KH itu bisa dilihat pada layar. Langkah kelima itu, yang pertama kita menentukan time match dengan persamaan yang ada pada layar. Kemudian kita menentukan koefisien Wellbore menggunakan persamaan yang ada pada layar. Dan yang terakhir kita menentukan skin factor menggunakan persamaan yang ada pada layar. X. Nah, berikut contoh soal pada tipe Green-Garten pada pressure build-up test. Berdasarkan soal, data yang diketahui sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar. Nah, next. Berikut tabel data pressure build-up test-nya. Next. Ini sambungan tabel yang tadi sampai di sini. Next. Berikut kurva log-log plot berdasarkan data pada tabel. Next. Nah, penyelesaian untuk menyelesaikan kasus pada pressure build-up test ini, yang pertama itu kita melakukan plotting dengan Horner plot berdasarkan data pada tabel. Dapat dilihat pada layar, gambar 7. Next. Nah, langkah yang kedua itu kita melakukan analisis data pada plot Horner sehingga diperoleh data sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar. Next. Nah, langkah ketiga itu kita menentukan pressure match-nya sehingga kita menentukan pressure match-nya terlebih dahulu sehingga kita bisa mendapatkan PM-nya menggunakan persamaan KH. Next. Nah, langkah keempat, kita menggabungkan kurva delta P versus delta T dengan PD versus TD per CD. Dapat dilihat pada layar, pada gambar 8. Next. Nah, langkah yang kelima itu kita melakukan analisis data hasil penggabungan kurva, sehingga kita mendapatkan data sebagai berikut. Next. Nah, setelah kita mendapatkan data tersebut, kita bisa menghitung koefisien Wellbore-nya, sehingga kita mendapatkan C-nya itu sama dengan 9,105 pangkat minus 3, dan CD-nya itu 861. Nah, yang terakhir kita menghitung skin factor-nya, didapatkan skin factor 8,1 X. Ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan laporan ini. Next.
Terima kasih, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya lanjutkan ke Saudara Jamal. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Faizal. Perkenalkan, nama saya Jessica Janet Vanessa Panggabean dengan NIM 101319072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Borde derivative type curve. Jadi yang pertama outline-nya ada introduction, yang kedua assumption, yang ketiga equation, keempat application, dan yang kelima ada prosedur. Next. Oke, yang pertama kita bahas mengenai introduction dari Borde derivative type curve. Fungsi turunan tekanan pengujian sumur atau 1-PDT dikenal sebagai mekanisme yang kuat untuk menginterpretasikan perilaku pengujian sumur. Pada kenyataannya, ini mungkin merupakan development satu-satunya yang paling signifikan dalam sejarah analisis pengujian sumur. Fungsi PDT seperti yang didefinisikan oleh Borde memberikan nilai konstan untuk kasus sumur yang berproduksi pada laju konstan dalam reservoir homogen yang bekerja tak terbatas. Artinya PDT sama dengan konstan selama perilaku aliran radial kerja tak terhingga. Fungsi turunan Borde hampir pasti telah dibangkitkan untuk setiap model reservoir yang ada. Reservoir engineers telah menggunakan bentuk karakteristik dalam turunan Borde untuk didiagnosis dan analisis penyimpanan lubang sumur, efek batas, sumur retak, sumur horizontal, dan reservoir heterogen. Definisi Borde dari fungsi turunan tekanan adalah standar untuk semua aplikasi analisis uji sumur, mulai dari metode manual hingga perangkat lunak, interpretasi, analisis, dan permodelan yang canggih. Fungsi turunan ini diusulkan hanya untuk sebagai perangkat interpretasi yang lebih baik untuk aliran tertentu, khususnya yang diwakili oleh fungsi power law. Misalnya dominasi penyimpanan lubang sumur, efek batas tertutup, sumur retak, sumur horizontal, dan lain sebagainya. Pada tahun 1980-an, rasio turunan tekanan diusulkan fungsi ini didefinisikan sebagai turunan tekanan dibagi dengan penurunan tekanan atau 2 delta P dalam aplikasi aliran radial. Rasio ini adalah kuantitas tanpa dimensi. Secara khusus, rasio turunan tekanan diterapkan sebagai perangkat interpretasi karena merupakan kuantitas tanpa dimensi. Pencocokan kurva tipe terdiri dari overlay sumbu vertikal dan horizontal mengambang. Biasanya digunakan untuk menemukan ujung dari efek distorsi penyimpanan lubang sumur. Rasio turunan tekanan telah menemukan utilitas yang paling tepat dalam interpretasi tersebut. Next. Asumsi yang digunakan untuk turunan ini yang pertama ada reservoir yang homogen, yang kedua constant rate pada sebuah infinite acting reservoir yang homogen, yang ketiga ada aliran interpolasi yang mengikuti kondisi pseudo steady state, yang keempat ada single phase flow, dan yang kelima ada constant well-bore storage coefficient. Next. Ada equation, seperti yang kita ketahui bahwa turunan Borde ini didefinisikan sebagai turunan dari Green-Garten. Maka delta P aksen sama dengan dP per d ln delta T sama dengan delta T dP per dt. Next. Application yang keempat, pada tipe kurva Borde, variabel berdimensi menjadi PD sama dengan TD, atau delta PD per delta TD, sama dengan TD per CD. Persamaan ini diimplikasikan pada gambar pertama bahwa pada koordinat logaritmik grafik PD yang dipresentasikan oleh delta PD per delta TD versus grafik TD yang direpresentasikan oleh TD per CD akan saling berkaitan satu sama lain. Ketika terjadi sebuah perubahan tekanan atau PD dan tekanan turunan atau TD delta PD per delta TD akan menyebabkan kurva menjadi lebih panjang dan lebih tinggi. Next. Oke, kita masuk ke interporosity flow pseudo steady state. Pseudo steady state interporosity flow dibedakan menjadi 3 komponen, yakni masa awal transisi di mana aliran berasal dari celah dan plot
perbedaan tekanan aktual akan sama dengan plot salah satu kurva homogen. Kemudian ketika delta P mencapai nilai transisi, maka nilai delta P akan menyimpang. Ketiga nilai respon akan sama dengan kurva C DE pangkat 2S F plus M. Grafik pada gambar akan dijabarkan menjadi yang pertama, kurva turunan mengikuti aliran CDE pangkat 2S F kali M. Kemudian kedua, turunan mencapai periode transisi awal yang dijelaskan oleh kurva transisi awal. Yang ketiga, tekanan turunan cocok dengan kurva transisi final seperti pada rumus yang tertera di layar. Kemudian keempat, total perilaku sistem akan mencapai garis 0,5. Next. Berikutnya ada interporosity flow transient. Berdasarkan gambar berikut, kurva menggunakan 3 komponen, yaitu ada beta aksen, kemudian CDE pangkat 2S kali F plus M, dan kemudian CDE pangkat 2S kali F. Kemudian didapati rumus seperti pada layar yang sebelah kiri. Oke. Borde menunjukkan bahwa respon tekanan turunan selama fase aliran transisi sangatlah berbeda dengan aliran interporositas pseudo steady state. Transisi dimulai kemudian dan akan membentuk depresiasi jauh lebih jelas, sedangkan aliran transien interporositas kedalaman depresi tidak melebihi dari 0,25. Next. Yang terakhir ada prosedur. Yang pertama, plotkan titik-titik data lapangan yang telah diukur turunannya TD delta P per D delta T secara bersamaan menggunakan skala yang telah disediakan oleh tipe kurva. Yang kedua, cari jenis kurva yang cocok untuk mencocokkan data lapangan. Kemudian catat nilai CDE pangkat 2S dari kurva tipe pencocokan data yang tepat. Kemudian pilih titik kecocokan baik pada sistem koordinat tipe kurva maupun sistem data. Dan yang kelima, analisis. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan selama mengerjakan laporan ini. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada Edo. Oke, terima kasih Janet atas kesempatannya. Jadi di sini aku akan menjelaskan terkait Palacio Blasting Game Type Curve, dan di sini ada outline-nya. Yang pertama ada introduction, assumption, equation, procedure, dan yang terakhir ada application. Boleh next. Oke, mungkin yang pertama yaitu introduction-nya. Jadi Palacio dan Blasting Game ini memberikan sebuah teknik baru pada tahun 1993 untuk mengkonversi data produksi sumur gas dengan tingkat variabel dan bottom hole pressure yang mengalir ke dalam equivalent constant rate liquid data, sehingga dapat memberikan solusi cairan yang akan digunakan dalam memodelkan gas flow atau aliran gas. Dan solusi baru untuk masalah gas ini itu didasarkan pada fungsi waktu atau T, seperti keseimbangan material dan algoritme yang menggunakan 3 hal. Nah, 3 hal itu, yang pertama itu the use of decline curve that are specifically developed for liquids. Lalu yang kedua, ada modeling of actual variable pressure, drop production condition. Dan yang terakhir yaitu explicit computation of gas in place. Mungkin boleh next. Oke, selanjutnya yaitu assumption. Jadi, the assumption used in Palacio Blasting Game Type Curve Analysis itu ada 3. Yang pertama yaitu vertical well, yang kedua pseudo steady state stream, dan yang ketiga yaitu gas wells with variable flow rate are considered as liquid wells with constant flow rate. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu equation yang digunakan pada Palacio Blasting Game Type Curve. Jadi ini merupakan equation untuk under pseudo steady state flow condition untuk liquid system yang PWF itu sama dengan yang dapat dilihat pada layar ini. Dan setelah waktu dalam hitungan jam dikonversikan menjadi hari dan log itu menjadi len, maka equation tersebut akan menjadi PI
PWF per key. Ini yang hasilnya merupakan per hari pada liquid system. Kemudian pada rumus delta P per key yang dapat lihat di layar itu akan dipecah menjadi BPSS ditambah MT, yang dimana BPSS-nya itu seperti juga dapat lihat di layar, yaitu 70,6 BMU per KH. Dan nilai M akan didapat dari seperti yang dilihat pada layar juga, yaitu 5,615 B yang ini. Dan nilai BPSS ini didapatkan dari intercept pada grafik yang akan ditarik, dan nilai M ini didapatkan dari kemiringan kurvanya. Oke, mungkin boleh next. Baik, selanjutnya ini merupakan equation untuk gasnya, yang dimana rumusnya itu yaitu MPI dikurang MPWF per key. Nah, nilai MPI dikurang MPWF per key ini akan menjadi delta MP per key, yang dimana itu akan diubah menjadi BPSS ditambah MT pada bentuk linearnya. Dan rumus BPSS ini hampir sama dengan liquid system tadi yang aku jelaskan. Cuman pada liquid system itu terdapat B dikali mu dan dikali 70,6. Nah, sedangkan pada gas state ini itu tidak terdapat B dikali mu, melainkan dikali 711 dan terdapat T untuk temperaturnya. Oke, jadi untuk rumus M ini dapat dilihat seperti pada PPT, dan nilai M ini didapat dari kemiringan kurva, dan nilai BPSS ini didapatkan dari intercept pada grafik yang akan ditarik. Nah, langkah yang dilakukannya itu hampir sama dengan liquid system tadi. Dari persamaan ini itu akan menunjukkan bahwa plot delta MP per key versus T itu akan membentuk garis lurus dan menghasilkan BPSS dan M. Nah, dari sini ini merupakan permulaan di mana Palacio dan Blasingame itu akan menggabungkan kedua rumus ini menjadi suatu rumus yang akan digunakan untuk mencari gas in place-nya. Oke, next. Oke, jadi selanjutnya yaitu pseudo equivalent time, atau bisa dikatakan normalized material balance pseudo time. Nah, rumus TA ini dapat dilihat pada di layar, yang dimana itu didapat dari penggabungan rumus yang dilakukan oleh Palacio dan Blasingame, yang dimana di sini kita akan mendapatkan nilai M-nya seperti yang dapat dilihat pada layar juga. Oke, mungkin boleh next. Oke, selanjutnya procedure untuk mengkalkulate G dan P average-nya, P rata-ratanya. Nah, step pertama yaitu kita akan membuat tabel perhitungan menggunakan data gas properties yang telah disediakan. Lalu kita akan memasukkan nilai Z, mu, P per Z dikali mu versus P untuk sistem gas. Lalu step yang kedua, kita akan memplot nilai P per Z dikali mu versus P pada skala Kartesian, dan kita akan menentukan area di bawah kurva untuk nilai P-nya. Nah, lalu di sini kita akan menggalikan setiap area dengan MP untuk menghasilkan normalized pseudo pressure menggunakan persamaan yang terdapat pada layar ini, yang MPI ini. Oke, next. Baik, step selanjutnya, step ketiga, yaitu kita akan mengplot nilai NP dan P per Z versus P pada skala Kartesian. Lalu kita akan mengasumsikan nilai A untuk inisial gas in place-nya atau G-nya. Lalu untuk step kelima, setiap data produksi untuk G, P, dan T, kita akan menghitung nilai P average per Z average-nya. Lalu ditempatkan pada nilai P average dan MP. Itu untuk yang step 6 ya. Oke, mungkin boleh next. Oke, lalu step selanjutnya itu step 7, kita akan menghitung TA-nya menggunakan persamaan yang terdapat di layar ini, yang rumus TA. Lalu step ke-8, kita akan ngeplot nilai MPI dikurang MP per QG versus TA pada skala Kartesius. Lalu kita akan menentukan slope M-nya. Lalu untuk step 9, kita akan menghitung kembali nilai initial gas in place-nya menggunakan persamaan berikut, yang G1 per CTI dikali M. Oke, boleh next. Oke, ini untuk step yang terakhir, step 10, yaitu nilai G pada step 9 ini dapat digunakan pada literasi selanjutnya. Dan iterasi berikutnya itu dimulai dari langkah kelima, dan proses ini dapat berlanjut
sampai beberapa toleransi konvergensi untuk G terpenuhi, sehingga kita dapat ngeplot pada grafik yang terdapat pada layar ini. Oke, next. Oke, mungkin untuk selanjutnya, jadi gas production data itu bisa dianalisis menggunakan dua fungsi integral dengan melakukan integrasi numerik dan metode diferensiasi. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita dapat menghitung initial gas in place-nya atau G-nya seperti pada step sebelumnya. Lalu untuk yang step kedua, kita akan membuat tabel dan menguploadnya pada G per MPI dikurang MP versus TA-nya pada skala Cartesius. Boleh next. Oke, untuk step ketiganya, kita akan menggunakan data produksi sumur yang ditabulasikan dan diplot pada step 2. Lalu hitung dengan persamaan di bawah sebagai TA-nya. Persamaannya itu ada 2 yang seperti lihat pada layar. Lalu step yang keempat, kita akan ngeplot kedua fungsi tersebut pada tracing paper untuk menyesuaikan dengan kurvanya. Oke, boleh next. Oke, untuk step kelima, itu step yang terakhir, yaitu kita akan menentukan match point dan dimensionless radiusnya untuk mengkonfirmasi nilai akhir G dan juga untuk menentukan properti lainnya. Nah, properti lainnya ini bisa dilihat seperti A, RE, ada S juga, dan K untuk permeability. Oke, mungkin boleh next. Oke, selanjutnya yaitu application. Nah, di sini kita menggunakan constant bottom flowing pressure case, dan pada soal di sini yaitu pada tabel keempat ini merupakan simulated datasetnya, dan di sini kita diminta untuk mencari G dan K-nya atau permeability ya. Oke, mungkin langsung aja ke pembahasannya. Next. Oke, jadi untuk step yang awalnya, step pertamanya, kita akan mengkalkulasi nilai initial gas in place-nya atau G-nya. Seperti dilihat pada layar, G sama dengan GP, 1 dikali P rata-rata dibagi Z rata-rata, ZI per PI. Lalu setelah itu, setelah mendapatkan nilai G-nya, kita akan mendapatkan beberapa value juga, yang dimana itu akan kita plot dengan pseudo time material balance function, dan itu dapat diplot pada grafik yang di samping ini. Oke, next. Oke, jadi untuk tadi untuk mencari G dan K-nya, di sini setelah dimasukkan ke rumus, nilai G-nya itu didapatkan 4,018 dikali 10 pangkat min 4 PSIA min 1. Dan untuk K-nya itu didapatkan sekitar 97,6 MD. Dan di sini juga ada data tambahan yang dari grafik, dan dari hasil G dan K ini dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh ini setelah melakukan percobaan kurva tipe ini sesuai dengan input untuk G dan K-nya. Nah, hal ini membuktikan bahwa analisisnya itu benar. Oke, mungkin boleh next. Oke, baik. Mungkin ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam membuat ratio blasting game type curve yang ini. Mungkin sekian dari aku kembalikan ke Sophie. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.